Ya. Oke. Jadi, ini kalau kemarin yang terakhir itu ini sudah. Sekarang masuk mungkin kalau yang counter example itu biasanya, kita menunjukkan, contoh ya, contoh yang tidak berlaku. Jadi kalau bukti yang ini, itu biasanya hanya satu konjektur yang kemungkinan bahwa ada peluang itu adalah tidak berlaku. Ya, jadi artinya di situ, eee, apa ya, istilahnya itu lebih mudah ketika kita curiga ada yang, tidak berlaku, maka lebih mudah membuktikan ini. Jadi dengan cara mencari counter-nya, daripada nanti kita membuktikan secara umum, yang kadang kalau kita uraikan itu adalah sesuatu yang salah, ya. Nah, oke, ini kita masuk pada satu bentuk yang kita namakan pigeonhole principle, atau orang menuliskan prinsip lubang merpati, atau kadang orang menuliskan uh, prinsip sarang merpati. Nah, ini prinsip yang umum itu yang dituliskan itu adalah seperti ini. Jadi artinya jika ada Kn plus satu objek, ya, dengan K lebih dari atau sama dengan satu, ya, atau orang kadang menuliskan hanya ketika ada N plus satu objek, jadi K-nya kadang tidak dituliskan di situ, kemudian ingin objek itu didistribusikan. Ya, jadi kalau orang mengingat ini, maka sebenarnya kan mesti persoalannya itu adalah berkaitan dengan kombinatorik, ya. Didistribusikan pada N box atau kotak, maka paling sedikit ada satu kotak yang berisikan lebih dari K plus satu objek. Ya. Ini kan kalau misalkan kita ambil K itu 1, berarti kan ada N plus 1 objek, kemudian didistribusikan pada N kotak, maka paling sedikit ada satu kotak yang berisi lebih dari satu objek. Artinya di situ kan kalau orang menuliskan, kalau diratakan satu 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 satu, maka akan dibutuhkan N objek. Ya. Maka di situ ada sisa satu lah, ada sisa satu itu berarti kan, oh berarti mesti ada satu kotak yang isinya lebih dari satu. Nah, kalau tidak diratakan gimana? Ya jelas sudah ini, artinya kan kalau ada kotak yang kosong, ya pasti banyak kotak yang berisi lebih dari satu. Jadi artinya kan prinsip ini yang kita namakan pigeonhole itu, ya. Jadi pigeonhole principle di sini. Ya. Atau dengan kata lain, kalau orang menuliskan jika ada n bilangan bulat M1 sampai dengan Mn, ya, bilangannya itu, maka rata-ratanya, jadi rata-rata itu kan kita gunakan dijumlahkan dibagi banyaknya, maka itu adalah lebih dari atau sama dengan R-1. Nah, jadi orientasi yang kita tuliskan itu, maka di dalam satu persoalan itu mengacu pada bentuk ini. Ya. Misalkan begini, misalkan ada 101 surat yang akan dimasukkan ke dalam 5 kotak pos. Ya. Buktikan bahwa ada sedikitnya satu kotak pos yang berisi sekurang-kurangnya 3 surat. Nah, kalau kita menduktikan dengan menggunakan prinsip sarang merpati ini, berarti artinya kita menuliskan ini kan sekurang-kurangnya 3 surat. Nah, berarti yang lebih kecil dari ini berapa? 2. Nah, misalkan semasing-masing kotak semuanya kita isikan 2. Karena ada 100 kotak pos, maka diperlukan 200, diperlukan karena di sini ada 50 kotak pos, maka diperlukan di situ adalah 100 surat maksimal yang didistribusikan. Jadi mesti mengambilnya di bawahnya ini. Nah, kemudian kalau sudah diratakan itu, padahal suratnya itu ada 101. Berarti kan ada satu yang belum
didistribusikan. Nah, ketika itu dimasukkan, ya, dimasukkan di antara kotak-kotak yang ada, ya, berarti kan mesti ada satu kotak yang berisi 3. Kok sekurang-kurangnya berarti ada kemungkinan lebih? Ada. Artinya kemungkinan lebih itu adalah kita tidak menuliskan di sini, cuma kalau ada kotak yang kosong, misalkan kotak 1 kosong, itu kan jelas mesti ada yang berisi lebih dari 3. Karena apa di situ? Kan misalkan ada 25 kotak yang kosong, berarti hanya 25 kotak yang terisi. Nah, itu berarti kan artinya kan kalau 101 dibagi ini kan sudah lebih dari 3. Jadi orientasinya adalah di situ. Misalkan ini juga, jadi ini persoalan yang mungkin kita kaitkan dengan prinsip ini, jadi Pigeonhole Principle ini. Nah, jadi kalau misalkan ini terdapat n kuadrat plus 1 titik yang terletak pada sebuah persegi dengan panjang n sisi. Buktikan bahwa sekurang-kurangnya ada 2 titik yang memiliki jarak tidak lebih dari akar 2. Jadi artinya nanti kan kalau orang menuliskan misalkan ini ada kotak dengan ukuran 1 kali 1. Kalau misalkan nanti orang menuliskan ini berukuran 2, atau nanti suatu saat Anda menuliskan ini yang berukuran 3, dan seterusnya. Ya, jadi ini. Nah, artinya kan kalau ada ini n kuadrat plus 1 titik. Nah, ini kalau n-nya 1. Ya, ini kan berarti pada persegi dengan ukuran 1 kali 1. Berarti kan ada 2 titik. 2 titik itu kan kemungkinan di sini, kalau terletak di sini atau di dalam, itu kan jelas kurang dari yang ini. Jadi jarak terpanjang 2 titik itu ketika diletakkan pada titik sudutnya. Itu kalau ini 1, ini tadi kan kita dapatkan akar 2. Nah, berarti orientasi di situ bahwa kalau kita ada n kuadrat plus 1 titik yang terletak pada sebuah persegi dengan ukuran n, ya, maka sekurang-kurangnya ada 2 titik yang memiliki jarak yang tidak lebih dari akar 2. Artinya di sini kan kalau hanya 2 titik pada persegi ini, ya, maka di situ kan sekurang-kurangnya ada 2 titik. Nah, berarti kan ada 2 titik itu karena nanti ketika kita letakkan di sini akar 2, kalau kita letakkan di sini, ini jelas kurang dari akar 2. Ya. Apabila kalau kita letakkan di sini 1. Nah, berarti orientasi itu kan yang kita dapatkan terpanjangnya di sini. Jadi artinya kan kita pilih kalau ditempatkan di sudut-sudutnya. Kalau n itu sama dengan 2, berarti kan n kuadrat 4, berarti ada 5 titik. Ya. Berarti kan artinya di sini kan kalau kita letakkan di sini, itu kan titik-titik itu memiliki jarak maksimal. Jadi kan akar 2 satuan itu kan termasuk satuan yang digunakan di sini. Ya, jadi tergantung kita menuliskan itu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan seperti itu, orang menuliskan di sini. Ini kan panjangnya adalah akar 2 satuan. Ya. Maka apa? Ketika ada 5 titik, apalagi di sini, ya, kemudian masih ada sisa 1 misalkan, masih diletakkan di sini. Atau ditempatkan yang lainnya. Itu berarti orientasi itu menunjukkan tidak ada titik yang memiliki 2 titik yang memiliki jarak lebih dari akar 2 satuan. Nah, ini berarti artinya prinsip pigeonhole yang kita gunakan tadi itu berlaku. Jadi kita melihat itu kan pada titik-titik terjauhnya.
Jadi pada titik-titik terjauhnya. Jadi kalau titik-titik terjauh sudah dibuat, berarti kan pasti kemungkinan yang lainnya itu di dalamnya. Jadi kalau kotak-kotak tadi diisi maksimal 2, ya masih ada sisa. Berarti masih kan ada salah satu di antara kotak itu yang akan kita tambahkan. Jadi orientasi itu kan kita bangun dari bentuk ini. Nah, mungkin itu kalau misalkan nanti kita kasih gambaran satu lagi, mungkin nanti saudara bisa mencoba untuk beberapa yang lainnya. Ya. Jadi misalkan ini, ya. Ini sudah kita tuliskan, kita baca. Oh, ini kurang tempat, kurang tempat. Ya, kita tarik ke atas biar ya, ya oke. Nah, kalau misalkan ini ada satu bentuk yang mungkin barangkali kita bisa lihat, buktikan sekurang-kurangnya di situ, buktikan di antara 7 bilangan bulat, entah berurutan atau tidak, pasti ada sekurang-kurangnya sepasang bilangan yang selisihnya habis dibagi 6. Jadi kalau ada 7 bilangan bulat yang diberikan, maka selisihnya itu ada yang habis dibagi 6. Jadi pasti ada itu berarti minimal 1. Nah, kalau kita membuktikan ini, pertama kan kita mengingat dengan teorema sisa ya. Jadi teorema sisa, kalau bilangan dibagi 6, itu kan kemungkinan habis, berarti sisanya 0, mungkin bersisa 1, bersisa 2, bersisa 3, 4, atau 5. Nah, artinya di sini kan kemungkinan bilangan itu kalau kita katakan dibagi 6, maka kemungkinan habis atau bersisa 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, ini berarti orientasi itu adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan yang kita buat di sini. Ya. Kemudian yang kedua, yang kita perhatikan di sini, karena ada 6 kemungkinan dan disediakan 7 bilangan bulat, maka kan berdasarkan prinsip sarang merpati, sedikitnya ada 2 bilangan yang memiliki sisa sama. Apakah dia bersisa 1, bersisa 2, bersisa 3, atau 4. Artinya kalau kita ambil bilangan itu N1 dan N2, maka bilangan N1 dan N2 itu kalau dibagi 6, kemungkinan memiliki sisa sama, katakanlah R. Nah, jadi dari algoritma pembagian itu, kita bisa menuliskan N1 sama dengan 6K1 plus R. Kalau N2 itu mungkin 6K2 plus R. Nah, ini sisanya sama. Kalau dikurangkan, ya N1 min N2, berarti selisihnya. Ini asumsi, ya artinya kalau bilangan bulat, kita nggak perlu tanda negatif positif, yang penting habis di situ. N1 min N2, ini kan berarti K1 plus min K2 kali 6. Di sini yang kita tuliskan bentuknya adalah R min R0. Nah, ini artinya kalau K1 bulat, K2 bulat kali 6, berarti ini kan K1 min K2 bilangan bulat. Oh, kalau gitu kalau 6P, berarti kelipatan 6. Artinya selisihnya ini habis dibagi 6. Ya, jadi terbukti di sini bisa menunjukkan kalau N1 dan N2 itu habis dibagi 6. Nah, ini berarti kan orientasi di dalam membawa satu bentuk ini, maka menurut prinsip pigeonhole di sini kita bisa menggunakan itu untuk menyelesaikan ini. Nah, ini kan artinya kita melihat kalau kemarin strateginya itu lihat semua kemungkinan, ya, lihat semua kemungkinan variasinya itu, ya kita lihat yang sini. Tapi kalau yang sebelumnya tadi kan kadang kita lihat yang ekstrim, yang terjauh. Jadi kadang-kadang memang strategi itu ketika diterapkan bisa dalam bentuk
cara yang sama tapi strateginya berbeda. Nah, mungkin satu soal ini kita tambahkan, nanti yang lainnya mohon nanti bisa dicoba. Kalau misalkan ini ya, ambil katakanlah satu. Sorry. Ini kita geser ke bawah. Dapat. Kemudian kita kopikan. Loh. Ini ke bawahnya. Misalkan ini. Nah, ini yang kita lihat itu ketika misalkan ada 5 bilangan. 5 bilangan bulat, pasti ada 3 diantaranya yang habis dibagi oleh 3. Ada 3 kemungkinan yang habis dibagi 3. Benar nggak ya ini? Jadi bagaimana kita menunjukkan itu? Ya. Jadi yang mungkin dilihat itu pertama adalah ketika kita menuliskan ini. Jadi mesti mengingatnya itu kan kalau bilangan dibagi 3. Jadi kalau bilangan itu dibagi 3, ya kemungkinan sisanya, ini algoritma pembagian, adalah 0, 1, 2. Nah, ini berarti ini habis, kemudian ini sisa 1, sisa 2. Nah, berarti kan artinya di sini yang kita lihat itu kan bahwa kalau ini ada 3 kemungkinan, jadi ada 3 kemungkinan, dia bersisa 0, 1, atau 2. Nah, persoalannya di sini nanti adalah kalau misalkan ada yang memiliki sisa sama, ya, jadi memiliki sisa sama, jika habis dibagi 3, maka misalkan sisanya itu R, ya. Jadi artinya kalau misalkan ada 3 bilangan yang katakanlah ketika dibagi dengan 3 itu sisanya sama yaitu R, maka kita bisa menuliskan katakanlah kalau bilangan itu N1 tadi, ya, itu kan berarti orang menuliskan katakanlah 3K1 plus R, N2 itu 3K2 plus R, N3 itu sama dengan 3K3 plus R. Nah, ini kan artinya di dalam satu bentuk itu bilangan-bilangan ini kalau dibagi dengan 3 sisanya sama yaitu R. Dengan K1, K2 itu bilangan bulat. Ya. Nah, kalau yang kita lihat di sini, jadi kan kalau kita tuliskan ini, jadi artinya kan kalau ini ambil 3 ini dijumlahkan, maka kan bentuknya kan N1 ditambah N2 ditambah N3. Ini kan artinya kita tuliskan 3 kali K1 plus K2 plus K3 ditambah 3R. Ya. Ini yang kita maksudkan 3 diantaranya itu kan sebenarnya kan jumlahnya itu adalah divis bagi 3 ini. Jadi artinya di sini ini 3, ya, ini faktornya dari 3. Maka dikatakan, oh yang kita tuliskan ini bahwa ketika ini habis dibagi oleh 3 karena ada faktor ini. Berarti kan artinya ketika ada yang sama, maka yang kita lihat itu kan habis dibagi 3. Ya, jadi 3 diantaranya itu maksudnya orientasinya kita bisa ini. Tapi jumlah ketiganya bilang ini akan habis dibagi 3. Nah, ini kalau kita ambil kasus yang mungkin bentuknya ini. Nah, mungkin Anda akan berpikir,
bagaimana jika tidak ada bilangan yang memiliki sisa sama jika dibagi 3? Andaikan tidak ada 3 bilangan, tidak ada ini, artinya tidak ada 3 bilangan yang memiliki sisa yang sama. Ya, maka pertama yang kita lihat itu kan gini, ketika disediakan di situ adalah 5 bilangan. Jadi kan kalau orang menuliskan itu kan sisanya 0, 1, 2. Ya, jadi andaikan tidak ada 3 bilangan yang memiliki sisa sama jika dibagi 3. Maka kemungkinan kalau dibagi dengan 3, padahal itu kan tadi kan ada 3 kemungkinan. Ya. Maka kan gini, jadi kan kalau bilangan pertama dibagi sisanya 0. Bilangan kedua dibagi sisanya 1. Bilangan kedua dibagi sisanya 2. Nah ini kan ada 3, masih ada 2 bilangan. Nah, maka kalau kita lihat di sini kan bahwa orang menuliskan ini, ya, masih ada 2 itu, maka kan kemungkinan ketika dibagi itu kan kembalinya ke sini, ya, atau ke sini. Ya. Gitu ya. Jadi maka kembalinya itu kan ketika ada yang kita lihat itu kan kembalinya ke sini atau ke sini. Jadi tidak mungkin dia bersisa katakanlah lebih dari itu. Nah, berarti kan nanti katakanlah ketika kita menuliskan dia itu kembalinya ke sini. Jadi artinya kan ke 1 atau ini. Nah, berarti kan kalau misalkan katakanlah dia kembali ke ini. Ya, berarti kan artinya di situ ada 2 yang sama. Ada 2 yang sama, yang lainnya itu berbeda. Nah, berarti nanti kan ketika orang menuliskan di situ, kalau misalkan nanti kan ada N1 ditambah dengan ini, katakanlah orang menuliskan itu kan kalau sisa 2, berarti kan orang menuliskan N1 itu kan sama dengan 3K1 plus 2. N2 sama dengan 3K1 plus 2. Nah, ini kan kalau ditambahkan, itu kan berarti kan N1 plus N2 itu kan 3K1 plus K2, nanti kan ditambah ini 4. 4 itu kan 3 plus 1. Nah, berarti kan nanti kan kalau digabung dengan ini bilangan yang memiliki sisa 1 tadi, maka kan menjadi orientasi itu kan katakanlah ketika orang menuliskan bentuk yang ini. Jadi artinya kita kembalikan andaikan tidak ada, apakah nanti terjadi satu bentuk yang kita inginkan di situ atau tidak. Jadi nanti kan kembalinya ke bentuk yang ini. Kita lihat nanti. Nah, artinya nanti ketika bentuk itu yang kita tuliskan, kalau kita tambahkan, ya kalau nanti kita tambahkan, apakah nanti menghasilkan bentuk yang sama. Nah, jadi orientasi itu yang nanti kita bawa ke situ. Jadi paling tidak kan kalau ini nanti sisanya ini, kalau kita ambil ini kan tidak. Tapi yang kita ambil itu kan yang ini. Oh bersisa 0, N1 sama dengan 3K1. N2 sama dengan 3K1 plus 1. Oh, ini 2 ya. N3 sama dengan 3K 3 plus 2. Nah ini kan habis. Nah, itu berarti kan sekurang-kurangnya itu walaupun nanti Anda menemukan di sini tidak, tapi kan Anda bisa mengambil dari yang berbeda ini. Itu artinya kan andaikan semuanya itu tidak memiliki, maka kita bisa kembali ke sini. Jadi, oh kalau ini kita tambahkan ternyata tidak. Pertanyaannya kan bahwa
di antaranya. Ya. Itu berarti ada kita menemukan itu. Nah, itu berarti kan kalau kita menggunakan tadi ini, kalau ini 0, 1, 2, padahal ada 5, maka kembalinya ke sini. Ini menggunakan prinsip sarang merpatinya itu di sini. Ya, oke, itu ada pertanyaan, monggo silahkan disampaikan dulu. Tak unmute dulu. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Halo, halo, Satria, mau tanya? Belum, Pak. Saya nggak bisa mendengar suara Satria ya. Belum, Pak. Satria bisa mendengar suara saya? Bisa. Bentar, Satria. Kok saya nggak bisa mendengar? Tes, halo, Satria. Iya, Pak. Oh, kecil banget ya. Bentar. Iya, Pak. Oh iya, gimana Satria? Belum Halo. ada, Pak. Ada pertanyaan? Belum? Oh, belum ada. Umberno? Umberno? Unmute? Umberno? Belum. Oh, Iya, belum. Pak. Oke, belum. Gini, mohon maaf, ini saya itu kadang nggak mendengar suaranya, tapi tadi terdengar sebentar belum. Ya, ini mungkin beberapa bentuk yang kita sampaikan di situ. Nah, sebenarnya ada bentuk khusus. Umberno, halo? Umberno? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, oh ini ada chat. Ke unmute. Bentar. Kok ke unmute terus ya? Udah, Satria? Tidak ke unmute? Halo, Satria? Iya, Pak. Ada? Belum ada. Tadi katanya mau ke Umbar, Pak. Iya. Soalnya masih ke mute tadi. Oh gitu. Udah saya klik, ternyata nggak ada pertanyaan. Ya, itu kalau di dalam satu bentuk yang mungkin barangkali prinsip untuk menyelesaikan satu masalah. Nah nanti pertanyaannya adalah ketika nanti Anda pernah mengenal sebuah relasi rekursif. Nah nanti tolong soal ini bisa dicoba. Nah kalau misalkan saudara pernah mengenal tentang relasi rekursif, ya, ya, Anda pernah mengenal relasi rekursif. Nah, kemudian misalkan contoh relasi rekursif, ya, jadi ini sebenarnya satu barisan. Ya, misalkan ini, ya, jadi kadang orang menuliskan satu ini. Jadi artinya satu barisan yang suku-sukunya itu ditentukan dari suku-suku sebelumnya. Ya, misalkan bentuknya ini, atau kadang ada bentuknya yang kuadrat, atau kalau kita tuliskan itu indeks ya. Jadi kita menggunakan indeks itu adalah ini. Ada AN sama dengan AN min 1 atau AN sama dengan AN min 1 ditambah AN min 2. Atau mungkin AN sama dengan 3AN min 1 plus 4. Atau mungkin ada bentuknya AN
kuadrat. Nah, ya. Atau yang mungkin derangement itu mungkin Anda sudah pernah itu. Nah, pertanyaannya adalah nanti tolong dipikirkan kalau kita menyelesaikan satu relasi rekursif ini. Ya, menyelesaikan satu relasi rekursif yang kita kenal ini, maka di situ kan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan di dalam menyelesaikan itu. Di antaranya adalah mungkin ketika kita menggunakan cara partikuler. Ya, cara partikuler itu kan dengan memisalkan sebuah bentuk polinom. Ya, jadi polinom kalau ini nanti berlaku untuk n, misalkan katakanlah a0-nya 1, n lebih dari katakanlah di situ atau 2, misalkan itu ya. Nah, kemudian ini bentuknya ini. Nah, ada cara partikuler atau misalkan ada dengan cara fungsi pembangkit. Ya, fungsi pembangkit itu kan kalau Anda membuat satu deret jadi satu min x itu kan kalau dibuat deret Fourier itu bentuknya apa? Itu kan ada kan pernah dibuat seperti itu. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya nanti gini. Kalau kita menggunakan penyelesaian baik dengan cara partikuler ataupun dengan cara menggunakan fungsi pembangkit, ya. Itu kira-kira ketika menyelesaikan itu sebenarnya strategi yang digunakan itu apakah ada di antara 12 strategi kemarin atau itu adalah berbeda. Jadi mungkin hanya Anda cek kalau kita menggunakan bentuk rekursif itu menyelesaikan dengan cara partikuler atau dengan cara fungsi pembangkit atau dengan cara yang lainnya. Yang lainnya itu kadang-kala ketika orang membuat satu bentuk Fibonacci, barisan ini kan katakanlah satu barisan Fibonacci yang diperoleh dari satu permainan, ya. Jadi bentuk itu apakah nanti kalau trial and error itu kan sebenarnya kan mencoba itu. Jadi mencoba kemungkinan apakah menghitung satu-satu itu kan kadang belum ditemukan satu solusi. Nah, pertanyaannya itu nanti apakah kalau ini nanti masuk di antara salah satu ini. Ini bentuk khusus yang kita kenal namanya relasi rekursif. Mungkin salah satu persoalan nanti kita bahas di kombinatorik. Ya. Mungkin itu soal yang ada di sini bisa dicoba. Nanti materinya saya share untuk kali ini. Ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, kita akhiri ini webnya tinggal 3 menit. Jadi kalau ditambahkan juga tidak cukup. Soal yang kemarin, tugas yang kemarin dikumpulkan, nanti saya periksa dulu, baru nanti ada feedback-nya mungkin minggu depan. Oh ya, minggu depan kemarin kalau kan ada waktu yang mungkin barangkali kemarin kita tidak kuliah tapi hanya penugasan, tapi nanti kalau misalkan ada waktu kita bisa tambahkan ya, kita tambahkan kalau memang nanti diperlukan untuk tambahan itu. Kira-kira gitu mungkin hari ini cukup ya. Ini ada chat satu. Oh iya, Pak, untuk tugas yang lalu masing-masing mengumpulkan atau satu kelompok saja. Ya, sementara satu saja. Ya, jadi satu kelompok satu aja nggak apa-apa. Itu yang penting kalau sudah masuk 4 kelompok berarti namanya ada di dalam kelompok itu ya berarti sudah mengumpulkan. Gitu ya. Oke, terima kasih hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf juga tadi agak trouble yang setengah jam kita nggak bisa mengerjakan apa-apa. Cuma saya memang lebih enak menggunakan ini bisa menulis kalau menggunakan laptop satunya atau screen-nya jalan-jalan saya nggak bisa menulis apa-apa. Ya, oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.